Indomie Rasa 2025 udah ada di master plan-nya. Nanti akan dibuat berdasarkan traffic, berdasarkan history. Nanti orang perlunya apa, riset dihitung, ternyata ini keluar rasa tahun ini. Apalagi sekarang ada AI. Sangat membantu, tapi nggak selamanya bisa diandalkan ya. AI yang sekarang, nggak tahu AI 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, gimana perkembangannya. Untuk sekarang udah sangat membantu, tapi belum bisa diandalkan 100%. Karena AI lagi berbenah, tapi sangat membantu. Kita lihat konten apa hari ini, bagaimana cara buat konten ini, dia keluar. ChatGPT, banyaklah AI yang membantu pekerjaan kita. Asisten pribadi lah. Kita nggak perlu lagi sewa konsultan bagian ini. AI bisa jadi konsultan kita. Ide apa keluar semua. Jadi alasan untuk zaman sekarang nggak ada lagi, saya susah mulainya. Privilege sekarang adalah AI. Bahkan untuk editing pun ada yang edit otomatis. Kita tek 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 isi, di cut sendiri, diisi musik sendiri, ditaruh teks sendiri. Ada kan edit otomatis di Instagram, di TikTok, tek, langsung. Cuman IP-nya itu, IP-nya itu dari kita. Kalau AI itu nggak punya IP dia. Ini konten yang menarik. Oke, kita break 15 detik ya. Serah. Oke, kita lanjut. Masih semangat? Kita sampai jam 3 nih. Sampai jam 12 ya insya Allah ya. Tapi nanti nggak sampai jam 12 lah. 1 jam setengah lagi ada. Nanti di terakhir, kalau ada yang mau didiskusikan boleh. Kita buka ya. Kita habiskan materinya dulu ya. Oke, sekarang yang harus kita punya untuk buat konten. Kira-kira apa aja kalau untuk Instagram? Betul. Yang paling penting sekarang smartphone. Itu syarat cuma satu, smartphone. Yang sebelah sebelah kiri itu pendukungnya. Kalau smartphone wajib. Ada smartphone aja bisa bikin konten. Ada smartphone, ya pasti ada OS-nya, iOS atau Android. Ada aplikasi Instagram, install. Nggak mungkin sekarang nggak tahu ya gimana ya cara operasikan Instagram. Nggak mungkin. Kita udah ke step keberapa ya? Udah lebih 10 tahun Instagram ada. Alat pendukung untuk apa? Tripod. Misalnya kita, ini cerita ya, banyak sekali UMKM yang nggak sengaja ataupun yang kita visit saat mau beli mie. Ini contoh ya, salah satu UMKM yang pernah kita liput juga, mie Marlin di Belang Bintang. Ya, itu nggak nyangka juga. Dulu nggak ada yang tahu, tapi dalam 2 tahun ini perkembangannya luar biasa. Waktu kami mau beli mie, ada tripod satu, ada HP, live katanya. Kalau nggak TikTok, Instagram. Ya kita lagi masak mie ini, boom, lempar ininya. Dia ngomong terus, baterainya dicas, paketnya nggak tahu diisi berapa, pokoknya live terus dari jualan. Nanti di post gitu. Kadang-kadang nanti di videoin mie-nya sehari upload gitu. Konsistensinya luar biasa. Apakah wasilahnya dari live itu, dari postingan dia? Allah alam, kita nggak tahu. Tapi sekarang kalau kita lewat Belang Bintang sore, perubahannya luar biasa. Dari dulunya nggak ada yang tahu, padahal tempatnya jauh, penduduk sekitar cuma berapa lah. Yang lewat ke situ cuma berapa orang lah. Paling yang dari arah Lambaru ke Tengkup, itu pun ada jalan pintas, jarang lewat di situ. Mau jemput orang ke bandara pun cuma berapa orang sehari. Nggak terlalu ramai, tapi pengunjungnya ramai. Itu faktornya apa? Itu luar biasa. Itu tripod ya. Kalau dia cuma naruh HP atau diganjal, nggak kurang. Kalau udah diperlukan, oke. Kemudian apalagi kalau diperlukan lighting harus bagus. Kemudian kan ada mic untuk handphone juga. Kalau diperlukan tuh lebih bagus. Di all shop banyak sekarang alat-alat seperti ini dan harganya jauh lebih murah dibandingkan handphonenya. Bisa dijangkau kalau udah perlu. Itu untuk memaksimalkan. Alat itu penting nggak? Penting. Tapi alat itu apakah syarat utama? Bukan. Kalau pakai alat jauh lebih nge-push kontennya. Serius. Saya dulu waktu pengalaman konten YouTube juga pakai alat kamera kecil seadanya konten. Oke, jalan. Tiba-tiba ini kayaknya perlu alat ini, investasi dikit. Ternyata berubah, jauh berubah. Upgrade alat lagi berubah. Tapi yang jangan waktu mau mulai langsung sediakan alat tiba-tiba bingung, nggak kepake, mubazir. Yang bagusnya mulai-mulai kita perlu ini upgrade.
perlu upgrade gitu. Jadi efektivitas alat itu sangat menunjang. Baik, lanjut Bang. Nah, kalau dulu Instagram videonya landscape horizontal, belum ada real. Kalau kita upload yang vertikal, itu pasti kepotong juga, kepotong kiri kanan. Kalau sekarang udah ada horizontal, vertikal, dua-dua bisa kita upload. Mana yang lebih bagus? Kalau sekarang jawabannya vertikal. Kalau dulu horizontal. Berubah ke depan nggak tahu lagi. Kenapa? Potret ini jauh lebih bagus. Ya, real itu bentuknya potret. Kalau kita upload yang horizontal pasti atas bawahnya hitam. Atau kita comot dari video YouTube upload, nggak kita edit, atas bawahnya hitam. Kurang estetik, kurang bagus. Kadang ada juga yang FYP atas bawah hitam itu kontennya terlalu menarik. Tapi ya untuk enak dilihat estetikanya kurang lah. Jadi potret lebih bagus. Landscape kalau mau konten YouTube lebih bagus landscape. Karena YouTube boleh juga potret. Tapi kalau untuk nonton dalam durasi di atas 3 menit itu bagusnya landscape. Kalau di bawah 2 menit potret masih oke. Nah, scrollnya enak juga. Jadi dua-dua perlu dipelajari dan dua-dua penting. Tapi kalau untuk Reel dan TikTok sekarang potret lebih oke. Oke Bang. Nah, ini yang seperti kita jelaskan tadi. Kalau horizontal itu untuk YouTube. Kalau yang short, TikTok, Reels, pakainya potret. Menyesuaikan sendiri. Kalau YouTube kita upload yang potret, dia kiri kanannya nggak hitam juga, akan putih. Akan menyesuaikan dengan layar. Bahkan otomatis jadi konten short. Tapi ya balik lagi ke hal tadi. Lebih penting mana. Ya, baik lanjut Bang. Nah, durasi ideal, nggak ada durasi ideal sebenarnya. Tapi kita lihat yang trending yang FYP berapa orang betah nonton segini. Kalau short 15 sampai 60 detik idealnya. Kadang ada juga yang di bawah 15 detik. Ya video yang ngetrend sekarang tek tek gitu. Orang cuma mutar gitu atau makanannya lagi ditaruh tek tek ngulang lagi atau apalah 1 detik itu. Sampai kapan bertahan trennya kita upgrade terus. Nanti ada tren baru upgrade lagi. Kalau video horizontal durasinya lebih lama. Bahkan kalau video YouTube sekarang bisa 2 jam, 3 jam. Saya nggak tahu maksimal durasi video YouTube-nya berapa. Tapi idealnya masih segini. Video musik 3 sampai 5 menit, video vlog biasa 20 menit, video biasa-biasa 10 menit. Bahkan ada video kayak dokumenter ada yang 1 jam. Ada movie, film 1 jam lebih. Film India 3 disc. Ya, oke. Nah, ini kembali yang tadi. Tanda kamu harus melakukan ini. Rahasia kue ini ternyata ada di sini ya. Orang akan penasaran nih, tonton sampai habis ya. Atau, gua udah tahu nih tempat yang baru yang harus dikunjungi gini gini gini. Nanti alamatnya di akhir video ya. Itu secara nggak langsung memaksa orang nonton sampai habis. Kadang ada yang Instagram bisa ini ya, bisa percepat juga kan? Bisa kan? Bisa. Kadang orang malah satu tangan aja mau percepat, nonton aja. Apalagi yang anak-anak nonton pasti scroll dibiarin, scroll biarin gitu. Jadi hook ini penting untuk mempengaruhi isi video selanjutnya. Kadang ada juga video yang FYP tanpa hook, tapi hook ini salah satu strategi cara. Kalau pakai hook ini, videonya lebih nendang, videonya lebih memungkinkan untuk FYP. Tadi udah kita lihat ya, nanti bisa cari sendiri atau kreasi sendiri lah gimana hook yang bagus. Lanjut Bang. Nah, ini alat penunjang. Kalau udah pro, udah kira-kira perlu pakai gimbal. Kan sering lihat alat ini kan? Di mana biasa lihat? Di wedding ya. Ya di wedding acara ada orang yang pakai kamera, pakai HP. Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kota besar, ke Medan, Jakarta gitu, banyak di mall-mall. Aku lagi nih live Instagram, pakai ini terus sambil jalan, sambil apa. Kalau misalnya di tempat usaha ada juga yang orang live sambil jualan pakai gimbal ini. Nanti kadang-kadang kan gimbalnya perlu diangkat, ini kasih nampak atau apa biar stabil. Tapi biar lebih praktis, kadang nggak perlu gimbal lebih oke juga. Cuman ini alat penunjang. Lanjut Bang. Pakai tripod. Tripod banyak jenis untuk HP. Di all shop banyak sekali. Dan harganya mulai dari 5.000. Banyak sekali. Luar biasa. Kalau mau live, bisa potret, bisa landscape juga.
Kadang kita mau buat tutorial eh, apa ini? Masak nasi goreng. Ke tripod ini tek 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 nanti kita potong aja tek tek bagian bagian yang pentingnya. Kita shoot 5 menit pakai HP. Nanti ngeditnya cuman cut aja, cut bagian yang penting. Tuh taruh bumbu, ngaduk, taruh nasinya, taruh kecap, ngaduk lagi, siap. Bisa jadi konten. Sangat membantu tripod ini. Kalau misalnya mau praktis tanpa alat lebih bagus. Apalagi HP sekarang nggak perlu lagi pakai ini itu udah ada stabilizernya ya. Yang iOS udah banyak ada stabilizer. Brand-brand lain juga Xiaomi, Samsung, Oppo udah ada stabilizernya. Jadi nggak nge-shake kayak dulu. Kalau konten 2019 ke bawah itu agak goyang-goyang. Kecuali yang iPhone aja yang stabil. Tapi sekarang hampir semua bisa stabil. Itu sangat mempengaruhi juga. Dibilang dulu oh nggak ada gimbal nih susah buat konten bagus. Sekarang hampir nggak ada alasan lagi. AI-nya terus berbenah dan terus maju, terus memanjakan kita. Tinggal kita aja mau ngambil peluang atau enggak. Nah, fitur untuk ngedit yang paling umum dan yang paling banyak digunakan di seluruh dunia untuk Instagram ini dia. Kalau dulu yang nomor 6 tahu ya, KineMaster ini. Nah, itu punya jadul. Sekarang ada yang seri Pro-nya. Banyak digunakan di luar negeri, bahasa Indonesia jarang. Indonesia lebih banyak CapCut dengan Canva ya. Ya, kalau Instagram Apps Editor banyak juga. Kalau udah tahu selahnya, pakai Instagram App Editor langsung jadi. Kalau ada CapCut bisa buat efek, buat transisi teksnya. Kalau saya pakai apa? Saya pakai Adobe Premiere. Adobe Rush ini bagian dari Adobe juga. Ngeditnya bisa di HP langsung. Kalau ada waktu lebih, ngedit di laptop, di komputer, bisa juga. Kadang nggak perlu ngedit, video mentah, bisa juga. Penambahan musik yang sesuai. Apalagi Instagram banyak menyediakan musik. Kalau dulu di YouTube hati-hati taruh musiknya kena copyright. Instagram nggak kenal copyright. Semua lagu yang ada di Instagram bebas. Lagu di Instagram kita upload ke YouTube langsung kena strike nggak bisa. Karena Instagram itu lebih gimana ya? Lebih mempunyai hak paten gitu. Kadang lagu Aceh baru aja rilis berapa hari udah masuk ke Instagram. Gimana caranya tuh? Saya nggak ngerti. Kalau teman-teman ada yang ngerti boleh share itu luar biasa sekarang AI-nya. Ada yang viral, lagu orang ngamen bisa masuk ke suara back audio Instagram. Kadang ada suara orang juga, suara yang viral gitu diambil Instagram jadi back sound-nya. Pemilihan transisi, pemilihan ini bagian ini bosan. Tapi tutorialnya nggak perlu nggak boleh di skip karena ini bagian penting. Kasih cepat, kasih 120%, kasih 200%. Itu ada triknya. Pasti tahu sendiri lah cara ngeditnya. Kalau udah main Instagram sejauh ini, hal-hal gitu tahu tinggal diasah aja. Kemudian tambah caption, upload. Yang paling penting lagi konsisten dan nggak bosan main Instagram ini. Nah, ini salah satu contoh video mentah, nggak perlu ngedit, langsung jadi konten. Ini saya ambil dari konten luar negeri. Kebetulan ini adalah pizza. Boleh di play bang? Ya. Nah, gitu doang kontennya. Coba bang. Nah, dia ngambil pizza, tapi ini nggak berulang karena di PowerPoint kalau kita lihat konten aslinya dia berulang, cuma ngambil gini aja. Nah, keluar coklatnya. Oke, oke bang. Kita bisa nggak niru konten ini? Banyak sekali caranya. Nasi goreng udah tersaji. Kita nggak buat konten pembuatannya, tapi kita buat hasilnya udah jadi. Ada telur mata sapi, tapi telur kuningnya setengah matang. Kita buat video aja, rekam. Kita belah telurnya, meleleh, jatuh kuning telurnya. Ada 5 detik, 10 detik, stop, upload. Bisa jadi viral. Ada kue apa? Dalamnya ada coklat. Kita belah, tiba-tiba lumer, sini jatuh. 10 detik. Oke, jadi konten. Kadang-kadang bakso, ada juga bakso pakai tulang, pakai bakso besar-besar. Waktu ditaruh baksonya aja, sini aja. Ada 10 detik ini transisi videonya. Jadi konten. Banyak sekali. Kalau konten raw ini yang paling mudah dan bisa bikin FYP. Banyak bikin FYP. Tapi kalau mau lebih effort, nggak selamanya konten gini. Kadang orang bosan juga, cuman gini-gini aja kontennya. Gimana konten yang ada transisinya? Boleh next, Bang. Ini cut dengan cut, cuma prosesnya aja. Nggak tek 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 cepat-cepat ya. Nggak ada suara pun, nggak ada backsound, cuman suara langsung tik tik sampai jadi. Cuman gini aja. Tutorial sekaligus kita dia kasih tahu cara dan kasih tahu resep juga secara nggak langsung. Nanti kita takar aja ini bahannya apa-apa aja.
Kontennya lama, lebih 30 detik sampai jadi. Nah, save-nya nampak di terakhir video. Memang gitu. Itu ngambilnya lama nggak? Ya, durasi ambil videonya pasti durasi pembuatan kue yang itu. Hasilnya 1 menit. Cuma ngedit cut-cutnya aja. Kalau ini boleh konsisten. Dalam satu akun, cuman video gini-gini aja. Cuma makanannya aja yang berbeda. Hari ini pizza, besok spaghetti, besok roti apa, lusa nanti sup apa. Cuma gitu-gitu aja. Ini yang paling mudah sih. Saya udah kebanyakan konten saya IP-nya begini proses. A to Z dari pertama buat sampai selesai. Kadang enggak A to Z, misalnya C to U atau C to Z, C to Y gitu. Misalnya enggak selesai habis sampai penyajiannya aja plating. Waktu udah makan udah hilang. Itu boleh juga menarik. Kadang cuman proses hampir siapnya aja. Nanti makannya lama kayak nge-review gitu. Oh ini rasanya gini, ini boleh coba loh. Nanti resepnya di video selanjutnya. Orang ngeklik lagi. Boleh diulang sekali lagi, Bang? Tuh, tek 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 cepat-cepat ya. Kalau di Instagram bisa juga ngeditnya. Tinggal cut aja cik cik. Transisinya nggak perlu ada transisi, nggak perlu ada tag. Kan lama lagi pakai tag, pakai musik lama. Kalau ini cepat. Syaratnya harus rapi aja. Cuman effortnya rapi. Bagian yang penting nggak kelamaan orang nonton. Ini kalau UMKM cocok. Kalau yang lain bisa juga. Misalnya cara buat api unggun di gunung. Tek 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 kayunya, cik potong, cik 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 sampai siap. Atau yang lain tutorial cara memindahkan baut atau cara ngelas. Banyak tutorial konten gini. Cara memasang sepeda, tek 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 satu-satu partnya sampai dipasang seat post, ada drifternya, sampai siap FYP juga. Karena menarik. Ini salah satu konten yang bisa ditiru dan mudah IP-nya. Cuman orang jarang melakukan. Kalau di Aceh masih langka konten seperti ini. Di luar negeri banyak, di nasional banyak juga yang konten seperti ini. Ini effort. Kalau misalnya siapa yang cocok konten ini? Orang-orang yang misalnya malas ngomong atau merasa nggak berani, nggak pede ngomong, ini cocok. Kasih tutorial. Bisa, follower bisa banyak. Kalau kita punya usaha, konten kita banyak seperti ini, misalnya ada gerai atau kita jualan makanan, jualan kue, hari ini menu ini, besok menu lain, atau model gini dari buat pertama menyiap my daily activity. Bisa juga gini, pertama masuk, habis itu pakai baju kerja, baju yang ada apronnya, siapin bahan, masak, jadi, hidangin, kemudian buka tokonya, udah selesai semua. Bisa. Idenya banyak, nggak mesti proses makanannya, tapi proses keseharian kita bisa juga. Jadi luas. Cut to cut ini konten paling ampuh dan paling bisa diaplikasikan. Powerful ya. Udah ngerti ya cut to cut ini? Cut to cut. Bagus. Ini contoh yang ada hooknya. Boleh bisa ada suaranya nih Bang. Ini salah satu konten saya di Instagram. Coba-coba pakai hook awal-awal ngedit. Ini cut to cut juga. Video panjangnya dari mana? Dari YouTube, saya cut. Itu sama juga prosesnya dengan kita shoot panjang, kita potong, ini sama juga. Proses pengeditannya intinya seperti itu, cut to cut, cuma pakai hook aja. Kebetulan di dalam video nanti ada orang ngomong, ya sama aja videonya. Nggak terlalu capek ngeditnya. Password aplikasi ya. Warga Indonesia asal Aceh yang sukses membuka restoran di Brunei Darussalam. Ini hooknya ya. Warga Indonesia asal Aceh yang sukses membuka usaha di luar negeri. Nah, itu channel. Boleh, silakan Bang. Warga Indonesia asal Aceh yang sukses membuka restoran di Brunei Darussalam. Saya asal kota Lok Sumbawa. Sekarang alhamdulillah berdomisili di negara Brunei Darussalam dan membuka usaha restoran. Alhamdulillah kedai ini berdiri Mei 2022. Kita ada 3 jenis makanan, termasuk Thai food,
Chinese food sama juga khas Indonesia. Menu khas Aceh ada mie goreng Aceh sama nasi goreng Aceh. Cuma itu sih yang menu Aceh, karena yang lain sudah coba kita promosikan tapi mungkin tidak berkenan di lidah orang Brunei khususnya. Jumlah karyawan ada 24. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Jawa, juga ada yang sebagian kecil dari lokal orang Brunei. Saya asli dari orang kampung, ayah saya juga nelayan, tapi alhamdulillah dengan tekad, semangat, juga doa dari orang tua yang paling penting, kita kaum yang muda jangan berputus asa, jangan malas, jangan takut untuk ikut tantangan hidup. Terus kita harus yakin, hakul yakin kita bisa. Dan ini udah campuran, tapi yang intinya mau kita bilang hooknya di awal. Selebihnya itu ada narasi, sudah ada cut to cut, ada storytellingnya digabung jadi seperti itu. Itu salah satu contoh konten. Yang biasa ada juga, coba bang next. Nah ini cuman hook, habis itu video mengalir gitu aja. Ini random, nggak pakai skrip, cuma keadaan saya lagi beli gorengan di daerah Belang Bintang, saya videoin aja, video random gitu. Kemudian ada saya wawancara dikit, saya gabungin musiknya sebagian juga otomatis. Yang penting hooknya, kemudian kayak reporter berita lah. Jadi lumayan lah. Warung bandrek dan gorengan Kak Ida Belang Bintang boleh dikatakan kedai gorengan terlaris di Aceh untuk saat ini. Bandrek Kak Ida, mantap. Top. Pisang kepok, barang super nih, barang langka nih pisangnya. Iya, kamu sebut kan api-api asal biasa kan relax itu no kan dari buah dari masjid kan. Cuma cok posisi pitino pek tempat dengan muda-muda ini nah. Alhamdulillah belum kena bandrek kan kalau nah keban warna aja. Lu langganan bandrek susu gelare kau gelau gelare. Cukup mengat. Jangan lupa bandrek ya. Kira apa? Alhamdulillah makin ramai dari jam 7 pagi sampai maghrib. Nah, ini contoh video pakai hook di awal. Selanjutnya random aja. Nggak susah kan? Kalau pakai HP cuma kita shoot random kira-kira scene mana atau bagian mana yang menarik. Ini aja nggak perlu effort gini. HP gini kan ada tutorial. Nggak perlu gini aja. Di apa? Di Belang Bintang di tempat bandrek ini kita keluarin HP hal gitu. Effortnya biasa juga, misalnya udah biasa sekarang konten. Saya nggak berani konten jalan itu 5 tahun yang lalu. Kalau sekarang udah sangat biasa. Orang buat story, orang video call, orang nge-live di jalan, nggak open lagi. Siap, kita aja yang terlalu overthinking. Kalau misalnya dibilang nggak berani, jadi konten seperti ini. Ini belum lama, sekitar 2 minggu yang lalu. Contoh yang pakai hook ya. Boleh lagi bang, next. Nah, ini contoh proses cut to cut yang tadi tanpa musik, cuman proses A sampai Z aja, proses pembuatan mie legendaris di Sabang. Waktu ke Sabang saya buat video, ada pakai hook cuman dikit, proses A sampai Z, viewsnya lebih dari 1 M juga. Yang komen banyak, bisa memberikan informasi dan referensi bagi wisatawan yang mengunjungi Sabang. Ada beberapa poin di situ, referensi wisata, kemudian Sabang adalah tempat wisata, cut to cut, proses A sampai Z. Informasi. Pakai hook dikit, cuma 4 poin, jadi konten. Silakan bang. Kedai mie sedap, warung mie legendaris yang usianya hampir 100 tahun. Bagaimana proses penyajiannya? Ikuti terus sampai habis.
tahun ada, dari kakek saya. Kayaknya udah 66 lah. Iya. Mie sedap Sabang, legendaris, Masya Allah. Ada telur mata sapi dan di bawahnya ini ada ikan pisang. Langsung kita coba. Bismillah. Kenyal sekali mie-nya. Oke. Ini agak panjang, lebih 1 menit dari proses buat sampai bisa kita santap. Contoh kat-kat. Oke, lanjut Bang. Nah, ini ada yang tanpa HUD, cuma cerita aja. Ini yang mie marlin dari proses pembelian ikan, ikannya dipotong, dibawa ke tempat masak, dimasak, jadi. Nah, waktu pengambilan kontennya ya agak lama, tapi kita mau kasih gambaran contoh tanpa hook juga bisa FYP. Ini udah lebih berapa ya? 2M tah yang nonton, FYP juga banyak yang nonton. Saya nggak nyangka juga buat-buat ini ternyata ketemu formulanya storytelling. Berbeda tempat jadi hasil. Kalau misalnya mau gini, teman-teman belanja misalnya. Ini dari belanja, siap persiapan bahan, jadi saya jualan gitu. Itu meledak. Powernya kuat kontennya. Oke, silakan Pak. Marlin, ikan marlin. 30 kilo. Cara pemotongannya harus hati-hati. Tanpa formalin ini, jangan khawatir. Orang jantung berapa kali kemeriaman kita. Mie saya segar. Begitu saya sampai baru dibikin mie. Enggak dibikin sebelum saya datang. Bumbu mie dulu. Belanja di Lambaru. Segar tiap hari. Bumbu segar tiap hari. Saya tidak bikin bumbu hari ini untuk 2 hari. Saya selalu tiap hari. Selalu baru. Nah, ikan gitu juga. Betul-betul bumbu sup. Ini dia bumbu supnya nih. Ikan marlinnya ini. Kita cincang halus-halus kayak daging juga ya. Gaya itu, tapi saya ada rahasia sendiri saya, ada tambahan. Yang bikin bumbu aja nggak tahu apa yang saya tambah. Mie kuah. Pakai ikan marlin, ini ikan marlinnya. Setelah dimasak jadi menciut seperti ini. Ini pesanan khusus dan dibuat setiap hari. Insya Allah mie-nya fresh, dibuat by order. Nah, ada beberapa faktor di situ. Ada entertainnya juga. Entertainnya di mana? Lempar, tutup, terus cara ngomongnya emosional. Seperti dia menjelaskan kepada temannya atau menjelaskan kepada penjualnya. Emosional itu penting sekali cara ngomongnya. Padahal public speakingnya kita bilang biasa aja, tapi mungkin ada emosi yang ada auranya, bisa menggait orang, bikin yakin untuk beli mie ini. Kalau penasaran boleh dicoba, ini referensinya juga sekalian promosi ya. Ini salah satu konten yang meledak di YouTube, nggak nyangka juga, iseng-iseng main bikin konten jadi gitu. Jadi konten real juga di TikTok, entah tayang atau enggak, kayaknya nggak ada di TikTok, di Instagram aja ini banyak-banyak ya. Ini tanpa hook, jadi nggak selamanya pakai hook itu nggak selamanya kalau harus ada hook untuk membuat konten itu FYP, nggak selamanya perlu hook. Jadi kadang-kadang konten yang mengalir ini bisa juga. Banyak juga konten saya lain malas pakai hook. Kadang-kadang alah, ini nggak usah hook lah. Effort lagi pakai hook, rekam lagi, nah taruh lagi habis waktu 10 menit, nggak usah. Kadang-kadang coba-coba bisa. Nah, udah dari videonya udah kita lihat ya. Ini hashtag. Hashtag itu tagar, tanda pagar. Penting nggak hashtag? Lumayan, penting itu. Kadang-kadang hashtag itu yang relevan, yang bikin konten FYP. Misalnya kontennya buah-buahan, petik buah, petik atau fruit. Karena ketika kita klik hashtag itu akan keluar fruit di seluruh dunia yang pakai hashtag dengan keyword yang sama. Misalnya kuliner Aceh hashtagnya keluar, atau mie goreng, nasi goreng, roti, cake, atau UMKM kita buat hashtag. Yang ingin kita masuk dalam komunitas hashtag yang sama, universal seluruh dunia. Dan Instagram ini sepertinya udah zonasi. Misalnya kita upload di Banda Aceh, lokasi uploadnya kan kedetek, pasti muncul explore-nya itu sekitaran Banda Aceh, Aceh besar atau sekitaran Aceh. Kita buat location misalnya
Indonesia itu lebih universal, tapi bagusnya gimana? Bagusnya yang lebih spesifik location-nya. Aceh, Banda Aceh, atau kecamatan tempat kita melakukan usaha atau tempat pembuatan videonya itu lebih bagus. Location masuk dalam hashtag juga. Deskripsi ngaruh nggak? Ngaruh juga. Tapi deskripsi hanya untuk menjelaskan isi video. Kapan deskripsi itu bagus? Kan ada video cuman. Mau tahu nggak tips ini cuman teks doang videonya, tapi nggak dikasih tahu dalam videonya ada tips apa-apa aja. Mau tahu? Klik deskripsi. Kita lagi FYP, kita klik kan keluar naik ke atas dia. Itu yang bikin FYP juga. Orang betah baca deskripsinya, videonya udah berulang berapa kali, 3 kali, 5 kali. Jadi FYP dia. Itu salah satu yang bikin deskripsi menarik. Jika deskripsinya dibaca, kalau nggak dibaca nggak FYP juga. Hashtag, location, deskripsi. Kadang-kadang kan ada kolaborasi juga, invite kolaborasi, satu akun, satu postingan, 2 akun di atas, atau 3 akun atau lebih. Nah, itu ngaruh juga, karena itu mirroring dalam satu platform. Dalam Instagram, satu konten yang sama, satu orang yang upload, tapi orang yang upload invite kita untuk kolaborasi, muncul di beranda kita juga, muncul di profil kita juga videonya. Itu ngaruh follower kita jadi sama. Awal-awal kan impresinya untuk follower dulu. Kalau misalnya FYP-nya setingkat mana, pasti akan muncul di explore nanti. Dan untuk mempromosikan juga, misalnya dia banyak follower, kita followernya masih kurang, belum sama, follower dia akan visit profil kita. Kalau menarik, pasti akan di-follow. Kalau menarik ya, kalau nggak menarik, ya ditinggalin aja. Oke, lanjut Bang. Nah, ini yang paling penting. Konsistensi di atas quality. Untuk sekarang konsistensi ya. Ya mau gimana sih, algoritmanya udah seperti ini. Udah, kalau kita nggak konsisten, orang konsisten. Kita yang tenggelam. Kalau kita nggak mulai, orang udah mulai ke sini semua. Aku nggak mau jualan di Instagram, branding di Instagram. Eh, nggak sempat atau malas gitu. Tapi orang udah mulai, ya bisa jadi kita tergerus gara-gara nggak masuk ke sini. Itu baru masuk aja, apalagi udah masuk, udah konsisten. Ya udah dibikin sistem seperti ini. Kalau kita nggak ikut sistem, ketinggalan gitu. Terus jalan. Kapan waktu upload yang bagus? Misalnya tanya. Sebenarnya seharian itu bagusnya saat kita bangun, bukan jam tidur, itu aja bagus. Mulai jam 8 sampai jam 8 malam, 8 pagi sampai jam 8 malam. Kita mau upload jam 6 subuh, kita udah bangun subuh. Apakah itu bagus? Kalau menurut saya itu kurang, karena orang jam segitu masih belum buka HP, masih belum on lah. Kalaupun udah on, paling olahraga, setelah subuh olahraga, siapin rumah, masak, atau apa, nggak sempat buka HP. Jadi udah 2 jam video kita udah gimana ya, udah sangat videonya di Instagram, nggak rame yang lihat, jadi kemungkinan FYP-nya kecil, jadi videonya stagnan gitu. Jadi bagus uploadnya kapan? Saat trafficnya tinggi. Idealnya sih jam istirahat ya, jam 12 siang sampai jam 6 sore lah biasanya, tapi kadang-kadang ada juga yang jam 10 pagi bisa FYP juga. Kalau orang lagi on hari Minggu pagi, jam-jam 10, jam 11, kan biasanya orang Minggu banyak buka HP, nggak kerja, ataupun hari Minggu mungkin orang masih tidur paginya sampai siang, habis siang gitu. Nah, ada juga yang share ini algoritma bulan ini, dipantauin aja bagus uploadnya jam berapa, ada yang bilang ini menurut referensi dia hari Senin jam segini segini, hari Selasa jam segini sampai jam segini, itu jadi berubah terus, tapi intinya jam bangun, dan bagusnya siang sampai sore. Kalau saya mau utamakan uploadnya jam 11 sampai jam 6 sore lah. Kalau malam itu mendekati jam tidur, paling on konten kita jam 7 sampai jam 9. Selesai itu udah bagusnya diupload jam 3, jam 1, jam 5, itu masih lama. Walaupun belum FYP, kadang FYP-nya ketika jam puncak, jam 6 sore, jam habis maghrib gitu. Kadang-kadang FYP jam itu, tapi sebelumnya udah menabung beberapa like, beberapa komen, beberapa share. Yang poin-poin itu penting agar video kita lebih di-push. Kunci, paling penting konsistensi, upload aja dulu. Karena kita nggak tahu video mana yang akan FYP nanti. Dari beberapa yang kita share, mungkin dari 21 FYP. Kita udah tahu tipe seperti apa yang orang suka, yang bikin penasaran. Nanti dari satu video itu kita mulai lagi dengan hal yang sama. Yang 19 itu kita tinggalin modelnya. Mulai lagi dengan itu, lebih spesifik lagi, di situ akan ketemu polanya. Kalau mulainya dari mana gitu. Ya, penting semangat ya. Ya, insya Allah
praktek. Kalau nggak praktek pun ya main-main aja ya. Minimal udah tahu cara main Instagram ya. Yang kemudian membuat rencana konten, diplanningkan. Eh, ini konten kapan aja nih harus diupload. Perlu nggak capek dong upload tiap hari atau bikin 2 hari sekali. Ini harus ada jadwal khusus. Belum tentu. Kadang kita seharian ada waktu khusus hari Sabtu, hari Minggu. Seharian bisa kita buat konten 5 atau 7, tapi nggak langsung diupload. Disimpan dulu buat konten ini udah ada. Atau kita lagi jalan-jalan kemana buat konten, kita simpan kontennya. Nanti hari Selasa tayang satu, hari Kamis tayang satu, Jumat. Kan ada kadang-kadang kita lihat teman kita, kok nge-share lagi nih, ada sosok dibilang. Padahal itu penting konsistensi. Dia pernah kemana, pernah visit pameran apa, lihat di situ buat konten, besok di-share lagi, besok di-share lagi. Itu penting. Orang nggak mau tahu dia mau share apa. Yang penting kan kita FYP dulu, akun kita naik, algoritmanya jalan. Kemudian ada yang tanya lagi, kalau misalnya beli follower bagus nggak? Atau kita beli aja akun yang udah followernya 20.000, bagus nggak? Kalau bagi saya, no, itu nggak bagus. Sangat nggak bisa. Karena yang organik itu jauh lebih bagus. Kenapa yang kita beli itu nggak bagus? Yang pertama, rawan hack. Kenapa akun-akun yang besar itu kadang-kadang kena hack ya? Itu akun jual beli. Bisa juga disuspend sama Instagramnya. Ini ketahuan. Diperjualbelikan, diganti kontennya. Kemudian kita bisa beli follower. Kita bisa beli akun yang besar. Tapi trafficnya nggak bisa kita beli. Pas orang beli mau jualan fashion, beli akun yang udah 200.000 follower. Berapa lah harganya? Dan beli, upload produk dia, upload. Kok like-nya sepi, kok nggak ada FYP, kok nggak gini. Itulah. Karena yang dibeli adalah follower, bukan traffic. Kita bisa beli apa aja, bisa disetel, tapi traffic nggak bisa. Tetap menarik yang bikin trafficnya naik. Ketergantungan. Karena follower yang dibeli itu belum tentu sesuai dengan konten yang dia sajikan ke depannya. Tuh. Jadi hal-hal penting itu, hal-hal yang urgen seperti itu sebenarnya perlu ya. Karena banyak kita lihat kasus sekarang orang jualan, beli akun terus. Di promosi, kok nggak jalan? Nah, itu sebabnya. Traffic nggak bisa dibeli. Dan evaluasi mengukur keberhasilan yang seperti saya bilang tadi, ada produk coklat apa tahun ini pasti ada varian rasa ini udah disurvei. Rumah-rumah makan besar udah pakai algoritma. Kita bisa lihat sekarang trafficnya di tren di TikTok apa, tren di Instagram apa. Kita bisa menentukan untuk varian rasa atau tipe, mau buat menu baru, produk baru gitu. Kita lihat juga views-nya yang paling banyak, konten seperti apa, likes yang banyak gimana, share-nya yang banyak gimana. Bisa kita ulang lagi, remake artinya, tapi dengan gaya yang berbeda. Bukan konten yang sama kita hapus, upload ulang, enggak. Tapi kita buat yang baru. Kemudian Instagram Insight, dan kita sesuaikan strategi berdasarkan analisis. Gimana Instagram Insight itu? Boleh next Bang. Nah, ini contoh akun saya sebelum mulai Reel ya. Reel baru saya mulai dari 2023 tengah lah, telat juga. Kalau dibilang telat masuk Reel, telat. Ya telat melek, tapi setelah melek coba-coba, oh ketemu polanya. Belajar-belajar online juga. Ya formulanya seperti ini. Follower dulu 36K, itu awal-awal tahun tuh 36K, awal tahun 2024. Sekarang yang tadi, boleh Bang? Next. Nah, sekarang udah 55, alhamdulillah. Nggak tahu nih apa stagnan, naik lagi, ya mudah-mudahan naik lagi lah. Kita kan semangat, makin ada satu hari ada yang follow, bikin kita semangat bikin konten lagi, berkarya lagi, bermanfaat. Apalagi UMKM nih. Untuk branding, untuk marketing, luar biasa. Kalau untuk selling, ya bapak-bapak, ibu-ibu lebih paham daripada saya. Tapi kalau untuk marketing, saya boleh sharing gitu. Ini guna Instagram ini marketing dulu. Orang penasaran, nanti closingnya sama bapak ibu gimana seninya. Gitu. Ini impactnya setelah main real ya. Kalau waktu dulu cuma posting foto sama video-video pendek 15 detik itu nggak secepat ini. Jauh sekali, kecuali ada satu dua hal yang postingan kita bagus sekali, itu pun naiknya cuma 1.000, 2.000. Kalau sekarang bisa 100.000 follower dalam 3 bulan, ada banyak kasus. Kalau dia serius ngepush, bisa 10.000 follower dalam seminggu. Kalau realnya meledak, ada 4 video aja yang orang menarik pasti orang follow. Dan kebanyakan orang follow langsung dari reel, scroll scroll, oh menarik, like, follow. Dia nggak isi profil, langsung follow di realnya. Jadi ngaruh sekali reel ini tuh nambah followernya. Gitu. Oke Bang. Nah ini traffic. Eh, di HP ada kan insight di bawah. Atau personal dashboard apa namanya di profil. Kita bisa pantau.
Ah, ini contoh. Hmm. Ini dari satu konten dari apa nah 30 hari sebulan ada viewsnya 1,8 juta rata-rata. Ini yang terakhir ya, traffic terakhir. Dari follower cuma 10%. Yang baru atau yang muncul di explore 89%. Jadi bisa menjangkau lebih banyak orang. Nggak mesti saya ngapain buat konten follower cuma segini. Nggak mesti. Kalau kontennya bagus bisa meledak dalam sesaat. Bisa menjangkau bahkan dunia. Bisa tahu akun kita. Ini yang dari Reels-nya. Dari Reels 90%, 90 lebih persen ini nggak jelas angkanya. Dari story atau story penting nggak? Penting juga untuk nge-push. Ini ada 1% nambah follower dari story atau orang profit. Ini untuk konten-konten terakhir kita lihat recap views-nya. Ini ada 600.000, 200.000. Ini video-video terakhir. Ya kita evaluasi. Kemudian audiensnya. Top city di mana? Dari Banda Aceh, 13%. Ada yang dari Jakarta, kok bisa? Ini Instagram. Orang Jakarta nonton juga. Kok nonton? Nggak tahu alasannya. Muncul aja di beranda Jakarta. Mungkin cocok hashtagnya atau FYP-nya atau ada yang share gitu. Ada yang dari Medan. Ini kota apalagi Bekasi. Spesifik ya Instagram mendeskripsikan kota kan. Kalau ada kota kabupaten di Aceh kena juga. Kadang Los Mawe, Sigli, Langsa masuk dia. Melabuh, ya enggak kecamatan. Sampai segitunya udah ada data Instagram. Jadi di mana orang like, di mana orang nonton, kedetek. Dari mana taunya? Dari GPS mungkin dari location map, dari tower BTS-nya gitu. Kemudian ada profil activity nambah berapa persen? Itu nambah 135%. Kalau makin rutin kita upload, cepat nambah Instagramnya, followersnya, cepat nambah viewsnya. Bahkan nge-push konten-konten kita sebelumnya yang hampir tenggelam, jadi naik dia. Tuh, konsistensi. Segitunya ngaruh. Boleh next satu, Bang? Oke. Nah, ini follower saya tadi. Berubah-ubah dia. Ini saya screenshotnya di waktu yang berbeda. Banda Aceh udah turun 12,9%. Keluar Lus Mawe 1,8%. Tiba-tiba muncul Lus Mawe, Cur Bekasi gitu. Nah, ini yang penting. Gender. Ah, ini itu genderan 50-50 lah. Laki-laki perempuannya berarti imbang. General konten kita nggak cuman misalnya konten saya cuman cewek yang suka konten seperti ini enggak. Ini imbang-imbang 50-50 lah. Beda tipis kayak pilpres ya. Beda tipis. Kalau ini umur penting sekali. Gen mana yang banyak? Ternyata yang nonton konten saya itu milenial 25 sampai 34. Gen Z ada. Mungkin beda tipe kontennya. Gen Z nggak suka tipe-tipe konten seperti itu. Ya target pasar kita, produk kita untuk siapa? Di sini penting. Sekarang kan dulu orang mau survei ini produknya gimana? Harus keliling dulu atau ke kantor apa, minta data, ini berapa penduduknya, ini survei dulu, angket, sebarin, buat penelitian. Kan. Sekarang, aduh, nggak zaman lagi. Sekarang pakai Instagram aja bisa survei. Dalam hitungan bulan dapat data. Dalam seminggu, traffic pengunjung selera bisa tahu umur berapa, daerah mana. Jadi era big data ini sangat mudah akses untuk mendapatkan data. Jadi apalagi kuesioner kirim isi ya kuesioner itu nggak nyaman lagi. Kadang orang isi nggak sesuai hati. Tapi ini fakta yang berbicara. Nanti tahun depan berubah lagi. Yang suka ini untuk penelitian konten saya, yang suka konten model seperti ini, kebanyakan milenial dan orang nomor duanya di atas saya. Misalnya seusia ibu-ibu lah. Ibu-ibu ada kelahiran tahun 80, 70, yang kelahiran 70 ada 90. Oh ya 90. Ini teman saya ada 90, 80 lah banyak. Berarti yang nonton usia 35 sampai 44 masih banyak. Berarti masih main gadget, masih main HP. Jadi relevan. Kita bisa lihat di akun kita, cocok nggak untuk konten kita, usia berapa, gendernya di mana, eh, lokasinya di mana. Saya jualan di Banda Aceh. Tiba-tiba yang rame nonton orang kampung saya atau orang Medan. Ya, strateginya diubah, jualnya online. Atau yang nonton orang Banda Aceh, oh cocok, nge-push lagi gitu. Penting sekali. Ya, tuh. Coba next Bang. Nah, ini views-nya variasi. Kita nggak bisa tebak. Misalnya upload ini pasti views-nya sini. Enggak ada yang tahu saat kita upload. Ini pasti meledak. Ini pasti dikit yang tahu. Enggak, saya pun nggak tahu. Ini bakal rame apa enggak.
Coba lihat, ada yang 1 M, ada yang ratusan ribu, bahkan ada yang puluhan ribu juga yang views. Jadi kita nggak tahu mana konten yang akan naik. Kita cuma bisa berusaha. Caranya gimana? Upload yang sering, upload yang banyak. Dari situ ketahuan tipe seperti apa yang menarik untuk ditentukan selanjutnya konten seperti apa. Ini konten real dalam setahun ini nggak terhitung lah, lebih 20. Itu masih dikit juga, karena banyak anak Gen Z sekarang uploadnya sehari sekali, sehari 2 kali. Followernya yang udah di atas 100 ribu nggak heran lagi sekarang, semenjak ada reel. Dan orang bisa jualan langsung dari Instagram, dari TikTok gitu. Kadang Instagram ini untuk nge-push TikTok juga, untuk nge-push jualannya. Misalnya visit toko atau visit usahanya atau mempermudah akses delivery bisa. Kalau mau jualan closingnya, TikTok lebih cocok kayaknya. Langsung check out, check out. Kemarin saya nonton podcast Kasih Solusi, ada yang live TikTok, langsung TikTok Shop bisa dapat ratusan juta hanya dalam hitungan jam. Bisa, bisa aja. Bagaimana caranya? Ya banyak yang check out. Apakah dia check out sendiri untuk branding atau ada tim yang nanti check outnya banyak-banyak? Allahu alam. Tapi dengan strategi itu memungkinkan jualan omset ratusan juta dalam hitungan jam. Memungkinkan. Jadi zaman sekarang kalau kita nggak melek, ya gimana? Itulah. Jadi kita nggak tahu mana yang akan meledak. Intinya mencoba dan mencoba lagi. Oke, ini yang kata-kata keyword. Ya untuk motivasi hari ini lah. Cobalah terus bereksperimen dengan berbagai jenis konten hingga menemukan gaya yang sesuai dengan audiens kita. Gitu. Eksperimen, kita nggak tahu model seperti apa. Saya udah buat konten sampai ke kuliner. Kenapa sampai kuliner sekarang? Apakah ada planning dari sebelumnya? Ini mau jadi konten kreator bidang kuliner? Nggak ada planning. Serius, jujur. Ini apa? Mau bagi cerita juga ya. Saya mulai main media sosial udah lama, main-main aja. Friendster, habis itu Facebook, ada Twitter lagi, main-main Twitter, cuy. Main-main aja, nggak ngerti. Ada pet waktu itu muncul bentar. Ada yang main pet di sini? Nggak tahu pet ya, hilang lagi petnya. Kemudian Twitter nggak tahu password lagi sampai sekarang. Facebook masih tahu tapi nggak pernah sentuh, nggak pernah pegang. Yang rutin Instagram lah, Instagram. Kemudian main Instagram ada YouTube. Tiba-tiba ayo coba YouTube. Ada yang kasih tahu lah. Coba 2015 saya upload video pertama. Apakah ada planning mau upload sering, mau upgrade alat? Enggak. Seiring perjalanan waktu, saya main-main YouTube tiba-tiba, ada yang nonton, semangat. Pertama kameranya pinjam, ada 3 konten, nggak mungkin pinjam terus. Ada tabungan dikit, beli kamera, mulai buat-buat, ada 20 konten. Tiba-tiba ada yang naik satu. Oh, ternyata videonya bagus. Awal-awal vlog buatnya. Hai guys, kan dulu zamannya gitu. Saya lagi di sini, lagi jalan-jalan gitu. Ada tiba-tiba ada momen yang meledak. Kemudian coba setelah ada 30 video, saya coba kuliner satu. Kebetulan masih ingat saya di Aceh 2018. Saya mulai coba buat kuah belangong. Kayak mana ya kalau buat konten proses kuah belangong dari pertama sampai selesai, coba-coba upload YouTube. Pas saya upload, rame yang nonton. Wih, bagus nih. Habis itu saya vlog lagi. Coba buat kuliner lagi, nasi goreng yang kedua. Kedua konten saya nasi goreng Daus di Penayun. Gua lagi meledak rame lagi. Oh iya, kenapa nggak dicoba aja? Coba. Apakah saya suka kuliner? Ya semua orang suka kuliner karena kebutuhan primer. 1 hari 3 kali makan minimal. Buat lagi. Oh iya ya, tiba-tiba COVID. Oh iya, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ke sana, nggak akses ditutup. Tapi makan nggak bisa dilarang. Ya udah, buat konten kuliner naiklah saat COVID. Ya sampai sekarang konsisten. Udah suka, lama-lama jadi suka, konsisten. Instagram gini juga. Instagram awal-awal nggak pengen main real, lihat orang main real, aduh, alay nih, aduh nggak enak. Tiba-tiba, oh iya coba aja ya. Pas coba, oh iya seru juga. Sampai sekarang masih upload juga. Tapi ke depan atau kan platform terus berubah. Yang paling bagus itu yang bisa beradaptasi. Karena follower hari ini naik 50 ribu mungkin udah lumayan lah. Tapi ke depan nanti 50 ribu itu paling standar. Atau nanti bisa jadi Instagram bangkrut digantikan dengan platform lain. Kita udah siap karena udah ada strateginya gitu. Jadi kesempatan yang ada, yang lewat, ambillah semuanya. Jangan ada yang disia-siakan. Kalau Instagram dari mana bisa dapat revenue-nya atau feedback-nya? Kan nggak mungkin kita main sosmed kosong, cuma main-main aja nggak semangat. Kalau YouTube kenapa semangat saya main YouTube? Ada AdSense-nya, dibayar kita tiap bulan. Padahal awal-awal main saya nggak tahu YouTube itu dibayar. Tapi setelah tahu berbayar dan udah merasakan, jadi makin semangat. Instagram itu juga.
Kalau misalnya selebgram, dari mana penghasilannya? Endorse. Kalau misalnya UMKM dari mana? Penjualan. Makin kadang-kadang dari Instagram berhasil, makin menggenjot penjualannya. Jalan TikTok itu juga. Dari mana? Endorse, dari jualan, TikTok Shop. Apalagi sekarang udah connect ke all shopnya, TikTok Shop, Tokped, Shopee udah menjalankan strategi yang sama dengan TikTok juga. Bisa digempur dari perperangan media sosial. Kita ambil mana aja. Ya kebetulan hari ini kita bahas Instagram dengan estetikanya dan feel kita juga. Saya kalau main TikTok cuma main aja beda, tapi lebih sering buka Instagram. Kenapa? Estetiknya beda, FYP-nya beda-beda juga. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.